jamaah yang ada niat untuk mendaftarkan menjadi syekh Bapak Masjid Al-Itikad dapat menghubungi Panitia Global Masjid Al-Itikad Kedatangan Raja. Terima kasih. Kemudian yang keempat, pengajian tafsir Quran yang setiap malam Sabtu untuk nanti malam dilaksanakan setelah sholat maghrib sampai dengan sholat isya. Untuk itu kepada jemaah yang ada waktu untuk bersama-sama menghadiri kajian tafsir Quran tersebut, yaitu waktunya pada sholat maghrib sampai dengan menjelang sholat isya. Yang akan mengisi adalah Bapak Hormat Bapak Ustaz Dr. Haji Asy'ari Siraj. Selanjutnya terakhir bahwa seluruh uang kas masjid sampai pada bulan atau minggu yang lalu berjumlah Rp44.312.000. Kemudian di sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp4.250.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp3.375.000, sehingga saldo akhir uang kas masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp45.187.000. Demikian keadaan uang kas masjid dari Kedatangan Raja sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat Jumat kita mulai, kepada seluruh jamaah kami silakan untuk maju memenuhi baris satu saf mulai yang paling depan terlebih dahulu. Kemudian dari saf-saf di belakangnya kami mohon untuk menyesuaikan. Kemudian bagi jamaah yang berkomunikasi untuk tidak lupa dinonaktifkan terlebih dahulu selama berlangsungnya ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk itu sholat Jumat akan segera kita mulai. Kepada Bapak Bapak Ustaz Dr. Haji Asy'ari Siraj, waktu dan tempat kami aturkan. Sekian perlu kami sampaikan, dan atas nama kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa li'anna al-hawa yudillu sahibuhu 'anil huda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونها أم نحن الزارعون. Saudaraku, sini sidang Jumat rahimahullah. Mari kita syukuri nikmat Allah. Allah masih menetapkan usia kita, umur kita sampai hari ini, dengan catatan mudah-mudahan umur yang masih ada dalam diri kita ini mampu kita kelola dengan sebaik-baiknya. Karena tiada nikmat yang besar di dunia ini selain iman adalah umur. Kelihatannya umur itu sepele karena masih ada dalam diri kita, tapi ternyata nilai umur itu nilainya jauh lebih besar daripada kalau kita ini diberikan dunia ini dengan segala isinya. Walaupun mungkin umur kita tinggal sehari 2 hari, tapi ternyata nilai umur itu jauh lebih besar daripada kalau kita diberikan nikmat dunia dengan segala isinya. Apalah artinya kedudukan yang tinggi, harta melimpah-limpah, ilmu perluas, semuanya tidak ada maknanya, tidak ada artinya kalau umur sudah tidak ada. Sudah diumumkan telah meninggal dunia dan membujur ke utara di sini. Sudah siap untuk disolatkan, padahal di rumah keluarga masih utuh, tanahnya masih utuh, jabatannya pun belum lengser, ilmunya belum dicabut, tapi semuanya tidak ada artinya kalau umur sudah tidak ada. Maka makna yang diberikan Allah, isyarat yang diberikan Allah kepada kita, satu, umur itu diberikan kepada kita pertama agar kita mampu meningkatkan iman dan amal soleh. Bukan gratis, saudara. Karena nilainya tinggi dan tidak gratis. Yang kedua, barangkali dalam kehidupan kita yang lewat, yang lalu banyak kesalahan dan kekurangan, dengan masih disampaikannya umur kita sampai pada hari ini, maka kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat dan mohon ampun kehadiratnya. Insya Allah, walaupun umur itu kita anggap sepele, kalau iman dan amal soleh kita cukup, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata saja, ini andai kata saja, orang dari Jumat ini tidak sampai rumah, karena umur juga tidak ada, insya Allah
kita jalankan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudaraku, ada ciptaan Allah yang 5 tingkat itu. Ada benda mati, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada manusia, ada alam rohi. Ternyata yang namanya bumi ini kan benda mati. Mungkin kita menganggap lebih rendah daripada kita, tapi ternyata Allah menganggap ini mulia dan kadang-kadang lebih mulia daripada manusia. Ada fungsi yang diberikan Allah kepada bumi ini. Satu, kelihatannya Anda disepelekan oleh manusia bumi ini. Tanah ini dianggap sepele. Tapi tiap hari dia silahkan Anda menganggap sepele pada aku, kira-kira bumi ini. Wahai insan, wahai manusia, Anda menganggap bumi ini anggap remeh, kau injek-injek, silahkan. Engkau buang kotoran di bumi, silahkan Anda buang kotoran di bumi. Engkau kencing, silahkan engkau kencingi bumi ini. Dan engkau sombong di bumi, silahkan. Enggak marah. Tapi ingat, pada suatu saat nanti kalian akan aku gilas ke dalam bumi ini. Yang kedua, bumi ini diberikan ilham oleh Allah supaya ngasih tahu kepada kita, paling tidak sehari 7 kali ngasih tahu pada kita, mengingatkan pada manusia. Cuma karena bahasanya bahasa bumi, kita tidak tahu bahasa bumi. Yang tahu malah hewan-hewan, kadang-kadang lebih tahu daripada. Yang di dalam sebuah hadis itu mengatakan, bumi menyatakan mengingatkan kepada kita, ini tugas bumi kepada manusia, wahai insan. Ada 5 peringatan bumi pada kita. 1, ana babul wahdah. Wahai insan, silahkan Anda tempat tinggal, rumahmu gede, gedung rumahmu, silahkan, seluas apapun, seharga miliaran, silahkan. Kau tempati berorang, silahkan. Tapi ingat pada suatu saat Anda akan berada di dalam bumi dan fakta Anda sendiri. Walaupun mungkin saudara takut presiden kita yang sebentar lagi akan selesai ini sudah disiapkan hadiah oleh negara. Harga rumahnya sekitar 15 miliar. Itu kan rumah sementara. Tapi ingat pada suatu saat nanti Anda baikun wahdah, Anda semuanya akan menempati rumah yang sendiri, tiada kalah. Mungkin malam harinya masih bersendal terus dengan keluarga, dengan sanak famili, begitu roh sudah tidak ada, masuk ke dalam bumi ini, Anda berada di dalam babun wahidah, tiada teman, tiada kawan. Kita bayangkan kalau dulu yang tua-tua ini dirayakan, kalau nanti menjadi mantan pertama dan malam pertama itu senang gitu ya. Pernahkah Anda membayangkan ketika kita malam pertama di alam kubur nanti kayak apa? Pernah bayangkan? Yang kita bayangkan ketika malam pertama kita jadi mantan, senang. Tapi pernahkah kita membayangkan nanti malam pertama di alam kubur itu kayak apa? Padahal kita sendiri tiada teman, tiada kawan. Maka bumi ini memperingatkan supaya Anda tidak sendiri. Maka mulai sekarang cari teman sejati. Siapa teman sejati? Adalah qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Itu yang akan senantiasa membela kalian dan menemani di alam baitul wahdah. Peringatan yang satu. Yang kedua, ana baitul dhullan. Bumi, aku ini bumi.
Baitul Dulam adalah rumah yang sangat gelap. Jangan bayangkan, sekarang kita dalam keadaan terang benderang ada listrik. Siang hari mati listrik aja mungkin setengah jam, 1 jam sudah hilang. Apalagi di sana nanti Dulam sangat gelap. Ini namanya istilah takdir yang luar biasa, sangat gelap. Tidak ada listrik, orang jual lampu juga nggak ada, dan di sana sangat gelap. Apa yang akan menerangi kalian di alam yang gelap itu? Perbanyaklah, biasakanlah, wiridlah tiap malam dengan bisolatul lail. Itulah penerangan. Nggak usah takut saudara. Memang sangat gelap. Gelap bagi siapa? Bagi orang yang tidak pernah sholatul lail. Yang ketiga, ana baitul turab. Saya adalah rumah dari tanah. Begitu kita masuk ke sana, tanpa pintu, tanpa jendela, begitu sampai situ adanya cuma dari tanah ke tanah. Kita buka tanah, kiri tanah, dan di situ kita adanya cuma tanah dan tanah. Apa yang supaya kita ini bisa bernafas, katakanlah begitu, di depan dunia ini adalah perbanyak dengan amal soleh kita. Insya Allah, walaupun kita ini cuma 2 kali 3, rumah masa depan kita di bumi 2 kali 3, 2 kali 1, panjangnya 2, lebarnya 1. Dan situ begitu gelapnya luar biasa. Supaya kita ini ada firash. Firash itu lapak, udah di tanah, di bawah tanah, di atas tanah, kiri tanah, dan sebagainya tanah. Cari mulai sekarang, bawalah firash. Nggak usah bawa sajadah. Tikar nggak ada artinya, pakai kafan yang kita pakai pun nggak ada maknanya. Apa yang akan menjadi firash kita adalah bil amal shalih. Yang keempat, aku adalah rumah binatang buas. Karena rumah binatang buas, walaupun tidak sebuas yang ada di kebun binatang Jalolo. Karena kalau jengking dan semacam-macamnya itu senantiasa menggerogoti kepada kita, perbanyaklah setiap waktu dengan banyak sedekah. As-sadaqatu tarfa'ul bala. Sedekah itu, sedekah itu akan menghilangkan segala bala, segala musibah, termasuk di akhirat, di alam kubur. Itulah yang akan di sana begitu kita digigit binatang-binatang buas yang kelihatannya sedikit. Coba gigit kalau jengking yang sedikit itu, nggak ada orang jual remason kita bawa remason juga nggak laku, itu nggak ada. Apa obatnya? Adalah dengan memperbanyak sedekah. Yang keempat, di sana ada baitus soal, rumah pertanyaan mungkar dan nakir. Siapa yang menjawab? Ada pertolongan. Siapa yang menolong? Saudara kita, anak kita, orang tua kita, ustaz kita, bahkan ustaznya sendiri bingung dengan kalau nggak cukup. Dan sok menjadi ustaz, dan sok sedikit ya, di sana sendiri bingung apa. Di sana adalah baitus soal, as-soal min munkar wa nakir. Pertanyaan yang 5 yang mesti kita jawab. Kalau kita bisa menjawab, insya Allah kita akan selamat. Apa yang bisa menjawab? Kuncinya adalah miftahul jannah,
La ilaha illallah. Kuncinya adalah kalimat tauhid la ilaha. Maka jangan sampai tinggalkan setiap hari kalimat thayyibah la ilaha illallah. Syukur minimal 100 kali. 100 kali kita mengucapkan la ilaha illallah, atau disambung lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu, dan selanjutnya yang sudah terbiasa kita baca. Itulah 5 peringatan. Jangan remehkan bumi yang kita tempati. Jangan kau sangat hina bumi yang kita tempati. Tapi dia adalah telah memberikan kita yang kita makan tanah dan air. Tanah dari bumi, air juga dari bumi, yang kita makan dari bumi. Dan yang kedua, secara rohaninya bumi masih tahu pada memberikan peringatan kepada kita, ngajarin kepada kita paling tidak sehari semalam 7 kali pada 5 hari ini. Mudah-mudahan saudaraku, mari kita pandai dan menjadi orang yang cerdik. Orang yang cerdik bukan berarti orang yang pintar, paham rumus, silakan itu cerdik boleh. Tapi orang yang cerdik adalah orang yang pandai bisa mengutamakan yang lebih utama. Kehidupan dunia sementara, kehidupan ukhrawi adalah kekal dan abadi. Orang yang cerdik, yang pintar adalah orang yang pandai mengutamakan kehidupan yang kekal dan abadi dengan tidak meninggalkan kehidupan dunia yang fana. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumil ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saudaraku kaum muslimin muslimat, pandai-pandailah kita mengelola sisa-sisa hidup kita. Kalau kita sampai lalai lengah mengisi umur kita ini, seolah kehidupan dunia inilah kekal dan abadi, seolah dunia ini adalah segala-galanya, padahal kehidupan kita begitu mati belum selesai, masih mengalami kehidupan yang kekal dan abadi, kita akan bahaya kita dalam kehidupan yang kekal dan abadi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, kita mengisi sisa-sisa umur kita dengan iman yang istiqomah, diberikan rezeki yang barokah, anak cucu kita soleh-solehah, insya Allah akhir kesan kita, akhir hidup kita husnul khatimah. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.